44.193.000 Pak, kurang lebih sekarang ini kalau mereka menambah dari setoran awal 25 juta. 53 WhatsApp yang saya terima dari Dapil sekarang ini Pak, menanyakan kami batal mendapat. Dengan apa kami bayar? Kalau berdua kurang lebih 90 juta. Buruh tani dengan apa dia tambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersuben Arif, anggota Komisi 8 DPR RI dari semua fraksi. Ini rame-rame menolak kenaikan biaya haji tahun 2023 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Keberatan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Panitia Kerja BPIH tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 yang dihadiri oleh Dirjen Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dari Departemen Perhubungan dan instansi terkait lainnya yang ini ada dari Garuda, dari Saudi Air dan juga Angkasa Pura. Ini rapatnya berlangsung kemarin di DPR pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Sebelumnya Menteri Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 itu naik menjadi 90 juta rupiah 893.000 atau mungkin tepatnya begini ya, 98 juta 893.000 rupiah, dan 69 juta sekian diantaranya itu harus ditanggung oleh para jamaah. Jumlah itu naik sangat tinggi karena sebelumnya kan BPIH itu hanya 39.886.000 rupiah. Kenaikan sangat tinggi itu karena pemerintah ini sekarang mengubah komponen BPIH dari sebelumnya ada nilai manfaat atau sering sebenarnya secara salah disebut sebagai subsidi, itu komposisinya menjadi 30 ya. 70% itu berasal dari BPIH yang dibayarkan oleh para jemaah, sementara 30% itu dari manfaat dana yang dikelola. Kan para calon jemaah haji ini kan membayar minimal 25 juta untuk mendapatkan nomor kuota haji gitu ya. Nah, uang ini yang dikelola dan kemudian manfaat dari uang itulah yang kemudian disebut disubsidikan untuk para calon jemaah haji itu. Angkanya menjadi sangat tinggi karena tadi diubah menjadi 70-30%. Sementara sebelumnya itu para calon jemaah haji itu hanya membayar 40,54%, sementara yang dari nilai manfaat itu 59,46%. Anggota Komisi 8 John Kennedy Aziz mengingatkan bahwa dia mendapat banyak sekali keluhan dari para calon jemaah haji di daerah pemilihannya. Ini di Sumatera Barat kalau tidak salah ya. Sebagaimana kita ketahui Pak, bahwa komponen 3 besar komponen haji ini kan adalah pertama pesawat, kedua catering, ketiga hotel. Sekarang kita berbicara mengenai masalah pesawat, Pak. Saya menjadi pertanyaan saya, mohon maaf kepada Garuda dan Saudi Airlines. Kami beberapa kali ke Tanah Suci, Pak. Ya, kita kan kadang-kadang akal-akalan ya, Pak ya, mencari yang murah. Walaupun kami duduk di DPR ini, kami cari yang murah, Pak. Oke, paket hotelnya Bapak Ibu aja yang kita ikut Bapak Ibu. Tapi pesawatnya biarlah kita ngeteng gitu kan ya, kita cari di tiket.com atau apa, dapat lebih murah sedikit gitu. Begitulah nasib orang DPR, Pak. Jangan dikira DPR ini banyak duit semua gitu loh, Pak. Ya, kita ngeteng, Pak. Nah, kalau seumpamanya kami ke Mekah, Pak, ke Jeddah atau ke Madinah, Pak, kalau kita beli pesawat sendiri itu dipotong $900, Pak. Pulang pergi. Kalau misalnya kita katakanlah misalnya berangkat terus pulang kita hitung 1 rit gitu loh Pak, SPP, terus pulangnya lagi dijemput, terus kosong jemput, pulang lagi berarti 2 rit, berarti 2 kali 900 dengan dolar 15.000 sekarang ini
Berarti cuma 27 juta, Pak. Saya ilmu dagang saya sederhana saja, Pak, ilmu dagang saya. Kalau kita beli banyak, biasanya lebih murah dibandingkan kalau kita beli kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu loh. Benar kan, Pak? Kalau kita beli 1 atau 2 lebih mahal harganya. Saya tadinya sangat berharap karena kita 203.000 orang, saya pikir saya mendapat diskon gitu loh. Tapi justru bukannya diskon, tetapi harganya melambung tinggi sampai 33.000. Kalau misalnya mungkin kurang lebih sekitar 1.000 berapa ribu dolar gitu. Untuk itu Bapak Ibu, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, tolong bantu kami, Pak. Ya, dan saya yakin ini kita berkepentingan semua di sini. Saya yakin dan percaya bahwa calon-calon jemaah haji ini ada juga lah mungkin saudara-saudara Bapak yang hadir di hadapan saya ini gitu. 44.193.000, Pak, kurang lebih sekarang ini kalau mereka menambah dari setoran awal 25 juta. 53 WhatsApp yang saya terima dari Dapil sekarang ini, Pak, menanyakan kami batal mendapat. Dengan apa kami bayar? Kalau berdua kurang lebih 90 juta. Buruh tani dengan apa dia tambahin? Kuli panggul dengan apa dia tambahin? Pedagang-pedagang UKM, pedagang kaki lima yang berniat naik dengan apa dia tambahin 44 juta? Makanya ada orang yang berpendapat, Pak, bahwa yang naik haji sekarang adalah orang yang beruang. Bukan orang yang antri sudah 15 tahun, 20 tahun. Itu yang apa? Jadi itu yang saya sampaikan, Pak. Saya sangat berharap sekali kepada bapak-bapak yang terhormat, yang saya hormati, yang saya muliakan. Tolong bantu kita sama-sama semua, Pak, bergerak. Target kami jumlah ini, haji ini adalah di bawah sekitar 85 juta, Pak. Di bawah 85 juta. Artinya jangan diharapkan BPKH, Pak. Artinya bukan juga artinya nanti kontribusi BPKH untuk menoboki itu, enggak. Tetapi adalah komponen-komponen haji ini yang kita harus turunkan dulu. Ya, itu yang harapan kita. Setidak-tidaknya, Pak, untuk penerbangan ini kami minta di bawah 27 juta. Baru kita make sense barangkali, Pak. Baru kita bisa jalan gitu loh. Itu harapan kita, Pak. Keberatan yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi 8 Abdul Wahid dan Hasbi Asyidiki. Wahid itu bahkan membandingkan dengan biaya haji di negara tetangga Malaysia yang lebih mahal dari Indonesia, namun yang dibayar oleh calon jemaah haji itu lebih murah. Kehadiran negara dalam masalah haji sejauh mana? Yang dikatakan negara ini adalah termasuk bapak-bapak itu, yang namanya Angkasa Pura, yang namanya Garuda. Saya nggak menyebut Saudi Airlines karena ini bukan milik negara ini. Dan termasuk kesehatan. Ya. Ini sejauh mana kehadiran negara? Saya katakan demikian. Ya. Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya 108 juta. Tapi beban jamaah haji Arab Malaysia hanya 30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara. Dan di-cover oleh dana haji. Nah, saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak dari, katakanlah dari bandara, dari Garuda, dari kesehatan, dari Angkasa Pura atau yang lain, ya, mestinya sudah menyiapkan bila perlu, ya, anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di kesehatan dan yang lain itu sudah dimasukkan dalam satu anggaran. Artinya ini negara hadir. Ya, termasuk Garuda, termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong, CSR Garuda,
CSR Angkasa Pura, ini artinya negara hadir. Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal, ya, ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70% tukang macul, ya, ini kuli bangunan, ibu-ibu tani, ya, ini 70% orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau Pak, pakailah haji plus. Kalau perlu haji plus plus. Yang kemarin ramai adalah haji furodah. Ini maksud saya, yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini sih selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya, kehadiran negara sampai di mana ini? Ini coba, ini kalau tahun ini mungkin tidak bisa dibuat seperti itu, tahun depan lah kita buat seperti itu. Maksud saya demikian Pak. Seperti kesehatan, ini saya nyorotin kesehatan, ya. Kesehatan itu selalu mengeluh, karena saya nih di Komisi 8 baru ini Pak, tapi kemarin saya belusuan di sana ikut haji. Pak, yang namanya kesehatan itu kalau dipakainya adalah obat yang dibawa dari daerah. Sekarang itu bupati, wali kota, gubernur tidak ada anggaran sana. Obat yang dibawa hanya obat flu Pak. Stroke ya kasih obat flu, ya pilek ya kasih obat flu, ya masuk angin ya kasih obat flu. Nah, bahkan obat itu Pak disita. Saya mendapatkan masukan bagaimana kalau negara hadir ini, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni, yang bagus, yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik. Ya, ini kalau artinya kalau bapak-bapak ini di lembaga negara menyiapkan seperti itu, insya Allah Pak, ini adalah panggilan Allah, orang ibadah ke tanah suci. Insya Allah bapak-bapak ini menjabat sebagai pejabat negara, pelaksana negara, berkah Pak. Ya, ini bapak-bapak akan di posisinya sudah lembaga negaranya di satu departemennya berkah, bapak sebagai penyelenggara berkah. Ini Pak, mohon direnungkan. Ya, saya tidak ngomong masalah inilah harga macam-macam lah. Ini dipikirkan Pak masalah ini. Tidak tahun ini, bagaimana tahun depan? Kalau perlu Komisi 8 menyampaikan pada Presiden. Negara hadir, Presiden biar perintahkan kepada kementeriannya masing-masing atau lembaga negara masing-masing disiapkan satu anggaran untuk ya sedikit membantu adalah pelaksanaan ibadah haji. Artinya kalau ada gejolak krus, ada gejolak aftur, macam-macam itu sudah disiapkan Pak. Tidak seperti ini kita harus berdebat sampai larut malam, berdebat tiap hari ya. Masyarakat cemas ya. Ini masyarakat cemas Pak dengan harga muncul 69 juta itu. Ini Pak, tolong ini direnungkan. Kami juga Komisi 8 akan menyiapkan masalah ini. Kami akan diskusikan dengan para pimpinan. Terima kasih. Saya ada sebuah yang ingin saya luruskan kepada Pak Dirjen PAHU dan juga yang kemarin hadir di Hotel Grand Melia ya. Apa yang disampaikan oleh senior saya yaitu Pak Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR sebagai yang kemarin berlaku sebagai anggota Panja. Yang dimaksud oleh beliau itu adalah bahwa kita memasuki tahun politik, nggak mau digebugin sama masyarakat di dapil. Bukan itu Pak, semata-mata Pak. Maksud saya mohon difahami dulu ini. Ini bukan bahwa kami Komisi 8, Panja khususnya, menolak usulan Kemenag dalam hal BPih ini, bukan karena semata-mata kita masuk tahun politik. Kita takut, kita mau nyalek lagi. Saya nggak ada urusan Pak, pencitraan. Saya di dapil saya insya Allah atas izin Allah, bukan bermaksud takabur. Kalau mencalonkan kembali insya Allah saya terpilih atas izin Allah, bukan bermaksud takabur. Jadi artinya dipahami dulu,
Komisi 8 menolak usulan BP bukan karena mau nyalek kembali, Pak Dirjen. Bukan. Karena memang semata-mata usulan ini tidak rasional. Artinya yang kenaikan dari 39 ke 69 hampir 76,9%, 77% lah. Kenaikan ini sangat tidak rasional. Apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi dari fraksi Gerindra bahwa 70% hampir orang-orang yang tidak mampu. Kalau kenaikan 30 juta itu yang 76,9% ini tentu sangat membebani, sangat membebani. Saya menolak ini karena saya pun paham, kami paham di fraksi PDI Perjuangan, di Poksi PDI Perjuangan bahwa kenaikan tidak bisa dihindari. Sangat tidak bisa dihindari. Ada harga minyak dunia yang menentukan harga tiket, dan lain-lain, akomodasi, hotel, makan, tidak bisa dihindari. Tapi kita ingin kenaikan yang rasional. Jadi harus ada rasionalisasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua MPR, Pak Yandri semalam itu rasionalisasi, saya sangat setuju. Ini menolak ini karena membebani. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, untuk apa ada BPKH? Yang kepala pelaksananya ini seorang pakar keuangan. Semua ahli keuangan ini di BPKH ini. Ahli. Lalu kemana eta? Pakai bahasa Sunda tuh. Lalu kemana itu dana nilai manfaat itu kemana? Yang skema dari 70-30 menjadi 30-70 ini yang dibebankan kepada jemaah, kemana hasil investasi? Kemana nilai manfaat? Mencermati berbagai komponen biaya haji yang kemudian dijelaskan mengapa kemudian jadi naik ini, anggota Komisi 8 Ahmad itu menyatakan BPIH itu masih bisa diturunkan. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Tadi dari Pak Dirjen PHU itu kan ada sekitar 12 triliun kalau tidak salah Pak ya, untuk membiayai lebih kurang dari BPKH lebih kurang 12 triliun untuk membiayai jemaah kita sebanyak 221.000. Nah, ini 12 triliun ini itu untuk tahun 2023. Kalau hal yang sama juga 2024 itu hanya mampu nilai manfaatnya 9 triliun. Artinya kalau jumlah yang sama 221.000 orang diambil 12 triliun sedangkan nilai manfaatnya 9 triliun, berarti ini kan termakan modal nih, ya Pak ya. Jadi dana 167 triliun itu akan terambil 3 triliun dari modal itu karena tidak terjadi nilai manfaat. Tetapi dengan catatan apabila nol nilai manfaatnya tahun 2023, kan mungkin Pak ya. Itu atau sudah dihitung. Nah, maksud kami di sini adalah sebagaimana yang kami sampaikan tadi malam juga, kemarin juga, ini perlu ya, nilai 69 juta yang dibebankan kepada masyarakat kita calon haji ini, pada prinsipnya itu masih bisa kita turunkan komponen itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Ini kaji-kaji bodoh saja Pak. Kami kemarin kan sebagai panja itu kan Garuda itu PP itu 13 juta Saudi Indonesia, hanya 13 juta PP Pak, pulang balik itu ekonomi. Nah, kita tahu jemaah kita reguler ini kan ekonomi Pak, tidak bisnis. 13 juta artinya apa? Kalau seandainya kosong menjemputnya itu berarti nilainya kan kali 2, 26 juta. Kan begitu, secara awam. Nah, sementara dari sisi dari PHU itu kalau tidak salah menganggarkan 33 juta. Berarti ada selisih di situ lebih kurang 13 juta. Nah, mungkin dari 13 juta ini Pak Ketua mungkin ini komponen apa saja kok sampai 13 juta ini? Nah, dari perkiraan itu, kami kira itu paling tinggi nanti
maksimal tuh sekitar 25 juta. Nah, kalau 25 juta, berarti kan nol itu penambahannya. Karena apa? Masyarakat kita setorkan 25 juta. Nah, mungkin komponen-komponen lain, ya, inilah mungkin dibebankan 2-3 juta. Sehingga kita harapkan angka untuk yang dibebankan kepada calon jemaah haji kita itu tidak melebihi dari di bawah 50 juta, Pak. Kami yakin kalau di bawah 50 juta itu mungkin bisa diatasi masyarakat. Untuk itu kami berjuang. Kami mengharapkan ya biaya haji ini harus turun. Ya, kami sekali lagi menegaskan menolak angka 69 juta itu karena menurut perhitungan secara awam itu bisa ditekan di bawah 50 juta. Ini kompak ya semua anggota Komisi 8 DPR itu kompak menolak. Nah, apa sih dasarnya? Bagaimana sih hitung-hitungannya? Kenapa kemudian Kementerian Agama bersama BPKH itu sepakat untuk menaikkan biaya atau ongkos naik haji tahun ini ya? Coba kita simak penjelasan dari Kepala BPKH Faldul Imansyah. Pertama ingin kami sampaikan adalah bahwa gambaran terkait dengan posisi keuangan BPKH per akhir 2022 adalah bahwa hingga Desember 2022 total dana yang dikelola adalah 167 triliun rupiah. Nilai ini meningkat dibandingkan di tahun 2021 yang besarannya sebesar 159 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi rasio likuiditas wajib, sesuai dengan ketentuan bahwa likuiditas wajib harus dijaga di atas 2 kali dari biaya PIH atau pemberangkatan ibadah haji. Posisi per akhir 2022 adalah 2,22 kali. Artinya bahwa secara finansial keuangan haji yang dikelola oleh BPKH saat ini mendapatkan mencapai rasio likuiditas yang telah ditentukan. Artinya bahwa biaya pemberangkatan ibadah haji dapat di-cover 2 kali dari apa yang diwajibkan, lebih dari 2 kali diwajibkan. Bahwa kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panja, akibat dari ketidakkeberangkatan di 2019 sampai 2021, betul bahwa terjadi pertumbuhan aset sekitar 20 triliun karena sebagai dampak dari tidak adanya haji akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, poin yang berikut yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pada tahun 2022 dengan asumsi kuota keberangkatan 50%, maka total alokasi yang dijadikan sebagai nilai manfaat itu adalah sekitar hampir 6 triliun rupiah untuk keberangkatan dari pada tahun 2022. Artinya, jika pada tahun 2023 kuotanya menjadi kuota penuh sebesar 100% atau sekitar 200 ribuan calon jemaah haji, maka total nilai manfaat yang harus disediakan adalah sekitar 12 triliun. Asumsi tadi bahwa jika tahun 2021 akhir itu terdapat 20 triliun saldo pemumpukan dana yang telah dihasilkan akibat ketidakberangkatan 2020 ke 2021, maka pada tahun 2022 sudah diambil saldo simpanannya menjadi sisa sekitar 15 triliun. Bahwa kemudian di tahun 2023 jika diberangkat... Maaf pimpinan, tolong diulang Pak. Yang diambil berapa? Yang diambil tadi, coba diulangi. Sekitar 6 triliun rupiah Pak. Di 2022 ya. Tadi Bapak bilang 15 triliun, saya kaget ya. 15 triliun ya.
asumsi dengan asumsi 2 kali lipat ya, jadi kuota 100% dari kuota 50% tadi, sehingga yang harus dialokasikan di 2023 adalah sekitar 12 triliun, maka otomatis akan mengambil simpanan yang telah dipupuk sebesar 12 triliun. Artinya di 2024 maka saldonya itu relatif sudah berada di sekitaran 3 triliun. Itu yang akan menjadi biaya yang harus dialokasikan di 2024. Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH, ya, maka artinya di 2024 dengan asumsi biaya sebesar 12 triliun rupiah, maka ada sekitar 9 triliun yang harus diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Sehingga ini dengan asumsi sudah memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan ya, dari 2023 maupun 2024. Oleh karena itulah makanya kenapa kemudian usulannya menjadi 70-30, karena memang kalau dilihat dari angka nilai manfaat yang didistribusikan di 2022 itu sebenarnya sekitar hampir 60 juta. Jadi kalau kurang lebih disamakan di 2023 ya memang kalau itu yang harus dibayarkan memang sekitar 60 sampai 70 juta yang harus diasumsikan jika usulannya adalah 70-30%. Jadi kurang lebih itu gambarannya Bapak Ketua yang ingin kami sampaikan secara umum. Nanti jika diperlukan diskusi lebih lanjut seperti yang disampaikan di dalam beberapa kesempatan, kami akan menelisik lebih detail lagi dan memberikan paparan lebih detail lagi seperti apa, dan kemudian beberapa skenario yang memang disampaikan selama diskusi selama ini, arahan dari Panja dan Komisi 8 terkait dengan besaran dari BP atau biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cermati penjelasan dari Kepala BPK Fadlul Imansyah tadi, kendati ini anggota DPR rame-rame menolak, tampaknya BPIH ini akan tetap naik ya. Berapa besarannya? Nah itu yang perlu kita tunggu, karena tadi kata dia bahwa kalau ini cukup besar biaya manfaatnya, dan kalau kemudian terus diambil seperti ini maka nanti jemaah haji yang daftar tunggunya sampai 500 jutaan orang itu yang bagian belakang nggak kebagian karena dananya dihabis untuk membantu untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat lebih awal, karena kan ini memang daftar tunggunya sangat panjang sekali. Nah, tapi berapapun besarnya nanti ya kesepakatan ini, saya menduga ini akan turun, tapi mungkin tidak serendah seperti yang diharapkan oleh anggota DPR. Sejumlah anggota DPR kan berharap itu 50 sampai 50 juta lah maksimal gitu ya. Tapi saya kira berapapun besarnya ini hampir dipastikan ini akan tetap naik ya. Jadi katakanlah kalau misalnya naik 50 menjadi 50 juta saja, meskipun saya nggak yakin 50 juta itu kan kalau Anda baru membayar 25 juta, berarti Anda harus menambah lagi 25 juta gitu ya. Dan kalau Anda nanti menambah 25 juta, kalau Anda perginya sendirian, ya Anda hanya menambah 25 juta. Tapi kan biasanya dalam tradisi di Indonesia orang pergi haji itu satu keluarga. Kalau dia bayarnya 25 juta, naiknya 50 juta, itu ya dia tinggal kalikan saja 25 juta kali 2 atau kali 3 kali 4. Ini cukup banyak ya. Cukup besar loh ya. Apalagi kalau Anda seperti digambarkan anggota DPR tadi bahwa Anda bukan dari keluarga yang ekonominya berkecukupan. Ini Anda betul-betul, dan ini calon jemaah haji yang menabung bertahun-tahun untuk agar bisa pergi ke Baitullah. Jadi bagi Anda semua yang mendapat kuota haji tahun ini harus bersiap-siap membongkar tabungan, tinggal dikalikan saja berapa orang yang akan berangkat haji. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.